Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang seminar akuntansi manajemen yang mana membahas Getting Compensation Right, the Choice of Performance Measure in CEO Bonus, Contract and Earning Management yang mana beranggotakan Umi Zatia Sarah, Nur Aini, dan Anggieka Putri. Baiklah, pada bagian ini ada beberapa subtopik. Yang pertama yaitu abstrak, yang kedua yaitu introduction, yang ketiga yaitu literatur review, yang keempat yaitu metodologi, yang kelima yaitu empirical result, dan yang terakhir yaitu conclusion. Kita masuk kepada poin pertama yaitu abstrak. Penelitian ini membahas apakah pilihan ukuran kinerja di CEO kontrak kompensasi bonus dikaitkan dengan manajemen laba. Menelusuri hubungan antara manajemen laba melalui akrual diskresioner dan manajemen kegiatan nyata. Penelitian ini membahas penggunaan dan tingkat ketergantungan pada ukuran kinerja keuangan dan non-keuangan dalam bentuk bonus CEO, dan juga penggunaan langkah-langkah jangka panjang dan jangka pendek dalam kontrak bonus CEO. Penelitian ini menemukan manipulasi meningkatnya kurang pencarian melalui akrual dan biaya diskresioner ketika ukuran kinerja non-keuangan digunakan bersama ukuran kinerja keuangan, dan ketika kinerja non-keuangan digunakan untuk sebagian besar dari kinerja keuangan, selanjutnya ditemukan akrual kurang diskresioner. Ketika langkah-langkah kinerja jangka panjang yang digunakan ini berarti bahwa tindakan non-keuangan dan jangka panjang mendorong eksekutif untuk bekerja menuju keberhasilan jangka panjang dari perusahaan tersebut dan mendapatkan reward jangka pendek mereka. Nah, kita masuk ke slide berikutnya, introduction. Ada banyak kritik baik di Inggris dan global bahwa kompensasi eksekutif tidak dikaitkan dengan kinerja. Insentif yang diberikan melalui kontrak kompensasi menyebabkan efek buruk pada penampilan perusahaan. Secara khusus, jangka pendek berfokus pada pendapatan berbasis ukuran kinerja. Di kompensasi eksekutif dapat menyebabkan manipulasi pendapatan dan kinerja perusahaan karena tidak akurat. Secara keseluruhan, gambaran lebih akurat dari kinerja perusahaan, dan juga berfokus manajer pada jangka panjang dan menghindari risiko manajer membuat keputusan jangka pendek untuk meningkatkan gaji dengan mengorbankan keberhasilan jangka panjang perusahaan. Penelitian ini memberikan dua kontribusi. Yang pertama, memberikan kontribusi untuk literatur kompensasi eksekutif. Dalam hal itu lebih menyoroti efek insentif dari ukuran kinerja yang digunakan dalam kontrak CEO bonus, dan juga menyediakan data yang komprehensif tentang langkah-langkah kinerja dan bobot yang digunakan dalam kontrak bonus tersebut dalam sampel Inggris dan bagaimana mereka telah berubah dari waktu ke waktu. Mengingat data rinci yang lebih dikumpulkan pada ukuran kinerja, menyediakan klasifikasi ini dengan menggunakan analisis komponen utama dalam apa yang dapat diartikan sebagai langkah-langkah jangka panjang dan jangka pendek yang menekankan dua aspek kompensasi. Yang kedua, memberikan kontribusi untuk literatur manajemen laba dengan memberikan bukti lebih lanjut pada ketua akrual dan manajemen kegiatan nyata dalam pengaturan kompensasi yang diberikan yang belum diteliti sebelumnya. Penelitian ini didasarkan pada sampel yang dipilih di indeks FTSE 350 selama periode 2005 sampai 2014. Penelitian serupa memeriksa manajemen laba berhubungan dengan ukuran kinerja hanya berfokus pada sampel Uni Amerika dan hanya diperiksa manajemen akrual. Namun, studi terbaru tentang manajemen laba menemukan pergeseran ke manajemen kegiatan nyata
terutama setelah reformasi peraturan seperti Sarbanes-Oxley. Masuk ke literatur review dan hipotesis development. Pertama, merekomendasikan bahwa ukuran kinerja digunakan untuk menilai kompensasi eksekutif harus diungkapkan dalam laporan perusahaan. Ini lagi menekankan dalam laporan Granberry dan ditegakkan oleh Direksi Remunerasi. Laporan peraturan pada tahun 2002 yang diperlukan perusahaan Inggris untuk mengungkapkan langkah-langkah kinerja, target, dan tolak ukur terkait. Langkah-langkah pengaturan yang diperlukan perusahaan untuk menyertakan rincian gaji berbasis kinerja seperti bonus dan gaji jangka panjang. Beberapa gaji ini, terutama bonus terkait dengan ukuran kinerja, menekankan pentingnya perusahaan memiliki pedoman target yang jelas dan konkret relatif terhadap bisnis mereka sendiri. Jika tidak, mereka cenderung mengadopsi kebijakan organisasi. Penelitian sebelumnya memeriksa pilihan ukuran kinerja dalam kontrak bonus. Pengecualian adalah yang Lancashire dan Rajan, yang memeriksa sampel perusahaan yang menggunakan hanya mengukur keuangan dalam kontrak CEO bonus mereka, dan mereka yang melaporkan bobot ditempatkan pada ukuran keuangan dan non-keuangan. Perusahaan yang cenderung menggunakan ukuran kinerja lebih non-keuangan dalam industri lebih teratur dan memiliki langkah-langkah lebih bagus dari kinerja keuangan. Selain itu, perusahaan yang mengadopsi inisiatif kualitas strategi dan mengikuti strategi berorientasi secara inovasi dan cenderung mengadopsi langkah-langkah kinerja yang lebih non-keuangan dalam kontrak CEO bonus. Perusahaan yang mengadopsi inisiatif kualitas strategi dan mengikuti strategi berorientasi inovasi cenderung mengadopsi langkah-langkah kinerja yang lebih non-keuangan dalam kontrak CEO bonus. Ini berarti perusahaan yang lebih mementingkan faktor-faktor lain selain kinerja keuangan lebih mengandalkan ukuran kinerja non-keuangan dalam kontrak insentif mereka. Asosiasi manajemen laba dengan ukuran kinerja. Kinerja keuangan dan non-keuangan dalam kontrak bonus. Mereka berpendapat bahwa ukuran kinerja keuangan yang terutama digunakan ketika menggunakan bonus tunai di Amerika Serikat mendorong manajemen laba. Mereka berpendapat bahwa penggunaan kinerja non-keuangan ditambah dengan kinerja keuangan memberikan insentif yang lebih sedikit untuk terlibat dalam manajemen laba. Pendapatan meningkat. Dan juga menemukan bahwa ketika perusahaan melakukan penipuan laporan keuangan untuk meningkatkan pendapatan, hanya langkah-langkah keuangan telah digunakan untuk menilai kinerja. Manfaat termasuk kinerja non-keuangan dalam balance scorecard dibahas oleh Kaplan dan Norton, yang daftar yang beberapa tindakan non-keuangan yang paling efektif sebagai kepuasan pelanggan, kualitas produk, dan perilaku etis. Mereka berpendapat bahwa informasi manajer memberi lebih lanjut tentang operasi perusahaan, memungkinkan perusahaan yang lebih efektif dan sistematis kompensasi, dan memperkuat rencana strategi. Selain itu, masuknya kinerja non-keuangan menciptakan tingkat yang lebih tinggi dari manajemen kinerja daripada menggunakan ukuran finansial saat ini. Alasan penting mengapa kinerja non-keuangan memberikan insentif yang terbatas untuk manajemen laba adalah bahwa mereka merupakan indikator terkemuka kinerja keuangan. Oleh karena itu, manajer fokus pada keberhasilan jangka panjang perusahaan. Bukannya tidak nampak, tetapi bukti ini ditemukan dalam penelitian yang menunjukkan kinerja non-keuangan lebih unggul
langkah-langkah keuangan sebagai indikator kinerja keuangan di masa depan. Dan Nagar and Rajan 2005 juga menunjukkan bahwa kinerja non keuangan mendorong eksekutif untuk mempertimbangkan kinerja jangka panjang daripada berfokus pada tujuan jangka pendek. Baiman dan Baldenius mengungkapkan kalau kinerja non keuangan merupakan alat penting dalam mendorong kerjasama seluruh divisi perusahaan. Eksekutif yang bonus terkait dengan kinerja non keuangan dibayar meningkatkan efisiensi pelaksanaan proyek dan mengurangi investasi atas biaya. Keuntungan lainnya dari kinerja non keuangan ini adalah bahwa mereka sulit untuk memanipulasi. Pilihan ukuran kinerja alternatif dalam kontrak bonus terutama ditentukan oleh jenis industri dan faktor sekitarnya. Busman dan Smith menekankan tentang pilihan untuk menemukan kecocokan dengan karakteristik perusahaan. Berdasarkan pemahaman yang sudah dijelaskan, penggunaan tindakan non keuangan atau langkah-langkah yang berfokus manajer pada jangka panjang diharapkan akan dikaitkan negatif dengan manajemen laba. Studi ini meneliti penggunaan kedua, yaitu jangka pendek keuangan dan non keuangan jangka panjang, ukuran kinerja dalam kontrak bonus dan tingkat manajemen laba oleh manajer. Kami mengusulkan hipotesis tersebut yaitu akan ada kurang pendapatan meningkat manajemen laba oleh manajer ketika kinerja dinilai oleh langkah-langkah jangka non keuangan atau jangka panjang dalam kontrak bonus dibandingkan dengan ketika kinerja diukur dengan langkah-langkah jangka pendek keuangan. Hipotesis kedua, kami mengulas argumen dengan menilai sejumlah manajemen laba berdasarkan pada sejauh mana penggunaan langkah-langkah non keuangan. Ketika merancang kontrak kompensasi optimal, beban lebih berat ditempatkan pada langkah-langkah non keuangan, harus disertai dengan penurunan dari pendapatan akuntansi tersebut. Ada bukti bahwa perusahaan menggunakan bobot yang lebih tinggi pada langkah-langkah non keuangan ketika mereka menggunakan indikator yang lebih baik dari probabilitas atau keuntungan masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan harus lebih mengandalkan kinerja non keuangan dan kurang pada kinerja keuangan. Penelitian ini juga memeriksa perusahaan dengan dugaan salah saji laporan keuangan dan menemukan bahwa akrual dan penjualan atau ukuran finansial yang abnormal, tidak normal, terlalu tinggi selama tahun disaji. Sejumlah manajemen laba menurun sebagai bobot kinerja non keuangan meningkat. Mengingat pentingnya relatif kinerja non keuangan, kami berharap bahwa pengaruh kuat dari langkah-langkah ini dapat menghambat manajer terlibat dalam manajemen laba, dan oleh karena itu mengusulkan hipotesis yang kedua, yaitu akan ada kurang pendapatan meningkat manajemen laba oleh manajer ketika sama atau lebih ditempatkan pada ukuran kinerja non keuangan dalam kontrak bonus. Selanjutnya kita membahas mengenai metodologi. Di dalam metodologi ini terdapat 2 poin yang akan dibahas, yaitu seleksi sampel dan distribusi, kemudian variabel yang digunakan, dan model penelitian empirisnya. Yang pertama yaitu seleksi sampel dan distribusi. Sampel yang dipilih di dalam penelitian ini berasal dari indeks FTSE 350, yang mana perusahaan yang dipilih yaitu perusahaan yang mempunyai data keuangan selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2014, yaitu sebanyak 352 perusahaan. Nah, pilihan tahun 2005 sebagai awal data keuangan yang dipilih itu untuk menyesuaikan dengan adopsi IFRS yang dilakukan oleh perusahaan yang berada di Inggris, itu dimulai dari tahun 2005 juga.
sehingga semua sampel laporan keuangan yang digunakan atau yang dipakai dalam penelitian ini itu telah disusun menggunakan standar IFRS. Nah, berdasarkan jumlah 352 perusahaan tersebut, kemudian diseleksilah dengan beberapa hal yang dikecualikan, yaitu perusahaan keuangan, kemudian perusahaan yang tidak terdaftar lebih dari 2 tahun di dalam indeks FTSE 350 tersebut, kemudian perusahaan yang tidak melaporkan lebih dari 3 tahun laporan keuangannya, kemudian perusahaan yang data pengukuran kinerjanya tidak tersedia. Nah, berdasarkan seleksi tersebut, maka terdapatlah final sampelnya atau sampel akhirnya yaitu sebanyak 188 perusahaan dengan jumlah tahun yang diobservasi yaitu sebanyak 1.588 tahun. Kemudian di dalam sampel seleksi ini juga dijelaskan mengenai 2 pengukuran kinerja yang digunakan, yaitu Financial Performance Measurement atau FPM dan Non-Financial Performance Measurement atau NFPM, yang mana berdasarkan hasil distribusi yang telah dilakukan, maka nampak bahwa dari tahun ke tahun perusahaan yang menggunakan ukuran kinerja non-finansial itu meningkat dari tahun 2005 ke tahun 2014, yang pada awalnya sebanyak 48% perusahaan, kemudian pada tahun 2014 meningkat menjadi 74% perusahaan yang menggunakan non-financial performance. Namun, secara bobot, non-financial performance tersebut tidak terlalu substansi dibandingkan dengan financial performance measurement, walaupun dari waktu ke waktu bobot tersebut semakin meningkat, yaitu di tahun 2005 berbobot 10%, kemudian di akhir tahun sampai tahun 2014 itu dengan bobot 18%. Selain itu, di dalam sampel seleksi dan distribusi ini dijelaskan juga mengenai kategori ukuran kinerja berdasarkan keuangan dan berdasarkan non-keuangan. Untuk kategori berdasarkan keuangan terdapat 6 kategori, yaitu ukuran pendapatan, ukuran return akuntansi, efisiensi operasional, arus kas, pertumbuhan pendapatan, ukuran keuangan lainnya. Sedangkan untuk kategori ukuran kinerja berdasarkan non-keuangan atau NFPM itu terdapat 7 kategori. Yang pertama yaitu faktor hubungan karyawan, faktor lingkungan dan keamanan, faktor hubungan pekerja, kualitas, faktor strategi, faktor individu, dan faktor kualitatif lainnya. Poin selanjutnya dari metodologi adalah variabel dan empirical models, yang mana di sini dijelaskan mengenai variabel-variabel yang digunakan dan model penelitian empirisnya. Yang pertama yaitu mengenai variabel earning management, yang mana variabel earning management ini merupakan variabel dependen di dalam penelitian ini. Dalam variabel earning management itu dijelaskan mengenai 3 pengukuran earning managementnya sebagai variabel independen. Yang pertama yaitu abnormal cash from operation, kemudian discretionary expenditure, overproduction. Nah, dari 3 jenis variabel tersebut, suatu manipulasi peningkatan laba itu akan terjadi apabila nilai dari abnormal cash from operation dan discretionary expenditure itu bernilai negatif. Nah, sejalan dengan overproduction yang bernilai positif. Apabila nilai-nilai tersebut sejalan atau nampak bahwa ketiga nilai tersebut yang abnormal cash from operation-nya bernilai negatif dan discretionary expenditure-nya juga bernilai negatif, sedangkan overproduction-nya bernilai positif, maka hal ini akan menunjukkan bahwa terjadinya manipulasi terhadap peningkatan pendapatan.
Selanjutnya yaitu performance measure variable atau variabel pengukuran kinerjanya. Variabel ini merupakan variabel independen yang nantinya akan mempengaruhi variabel earning management. Nah, variabel untuk menguji hipotesis pertama itu merupakan variabel F dan NFPM, yang mana variabel ini menunjukkan bahwa apakah perusahaan tersebut menggunakan dua metode ukuran tersebut, yaitu metode finansial, kemudian non-finansial. Nah, di sini variabel yang digunakan yaitu variabel dummy, yang mana apabila nilai 1, maka perusahaan itu menggunakan non-financial performance measure bersamaan dengan financial performance measure. Namun apabila nilainya 0, maka tidak dilakukan penilaian pengukuran seperti nilai 1. Nah, untuk pengukuran yang finansial dan non-financial performance tadi atau variabel N dan NFPM tadi itu dinilai berdasarkan dua faktor, yaitu faktor long term dan faktor short term. Untuk faktor long term itu disesuaikan dengan faktor hubungan yang tinggi terhadap customer, kemudian juga faktor hubungan dengan karyawan. Sedangkan untuk faktor short term itu tuh faktor yang dianalisis apabila pengukuran terhadap pendapatannya lumayan tinggi. Kemudian untuk hipotesis yang kedua itu menggunakan variabel high NFPM, yang mana untuk high NFPM ini juga merupakan variabel dummy, yang mana akan memperoleh nilai 1 apabila dalam mengukur kinerja atau dalam mengukur kontrak bonus untuk CEO tersebut lebih dititik beratkan atau bobotnya lebih besar terhadap ukuran non-finansial. Nah, apabila tidak dilakukan seperti itu, maka nilainya akan 0. Selanjutnya yaitu empirical research model, yaitu model penelitian empirisnya, yang mana model penelitian empirisnya ini dengan rumus Y sama dengan A tambah BX tambah C, yang mana untuk variabel Y-nya tadi merupakan earning management, yang mana earning management itu terdiri atas 3 faktor yang mempengaruhi, yaitu cash flow operation, kemudian discretionary expenditure, dan overproduction. Kemudian untuk variabel X-nya itu dibedakan untuk hipotesis 1 dan hipotesis 2. Untuk hipotesis 1, variabel yang digunakan yaitu merupakan variabel N dan NFPM, yang mana variabel F dan NFPM ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu long term dan short term yang dijelaskan sebelumnya tadi. Kemudian untuk hipotesis kedua itu menggunakan variabel X-nya yaitu high NFPM, yang juga sudah dijelaskan tadi. Kemudian untuk variabel-variabel lainnya atau variabel kontrol itu juga dijelaskan atau juga dipakai di dalam model penelitian ini. Terdapat beberapa variabel kontrolnya. Yang pertama yaitu long term incentive pay ratio, institutional ownership, blockholder ownership, compensation committee independence, board size, board independent, CEO chairman duality, audit committee independence, leverage, size, growth, cash from operation, return on asset, regulate industry, non-earning performance measure, financial crisis period, dan industry effect. Nah, di sini kita akan membahas yaitu empirical result, descriptive statistic, yang mana pada bagian ini terdapat dijelaskan mengenai tabel yang digunakan dalam analisis accrual disclosure atau DAC dan 3 aktivitas real management, expo, adisec, and effort. Semuanya memiliki nilai rata-rata 0. Kedua DAC dan effort
memiliki nilai median positif, tapi ASPO dan ADISEC keduanya negatif. Ini berarti bahwa ada kecenderungan pendapatan meningkat menggunakan semua variabel manajemen laba. Penggunaan FPM dan MVVM, rata-rata F dan NVPM, ada 62 perusahaan yang menggunakan FVM dan NVPM, namun hanya 77% perusahaan yang menitik beratkan kepada NVPM. Ada rata-rata untuk long term and short term dengan nilai variabelnya 0. Selanjutnya, tentang institutional ownership atau variabel Instone. Selanjutnya, variabel blockholder atau blok, yang mana 52% kepemilikan dari sampel perusahaan biasanya memiliki 10% kepemilikan. Selanjutnya yaitu result, yang mana membahas tentang result of hipotesis pertama. Pada bagian hipotesis 1 ini menjelaskan bahwa hipotesis 1 mengharapkan earning manajemen pendapatan menjadi sedikit dilakukan oleh eksekutif ketika kinerja dinilai berdasarkan ukuran keuangan atau FVM dan non-keuangan NVDM. Seperti hipotesis yang dirumuskan, hasil menunjukkan bahwa ketika kinerja dinilai dengan dua ukuran atau FVM dan NVPM, akan ada tingkat akrual diskresioner yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa eksekutif terlibat dalam manipulasi peningkatan pendapatan menjadi lebih sedikit. Yang kedua yaitu result of hipotesis 2. Yang mana pada bagian hipotesis 2, yang mana hipotesis 2 ini mengusulkan bahwa manajemen laba pendapatan menjadi kurang ketika kinerja dinilai dengan menitik beratkan pada non-keuangan atau NVPM, atau hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika ukuran berdasarkan NVM sama atau lebih besar dari VVM, maka eksekutif yang terlibat dalam manipulasi pendapatan berkurang melalui akrual discretionary. Selanjutnya yaitu robustness test. Atau tes ketahanan. Pada penelitian sebelumnya, yaitu pada pemerintahan dan kinerja perusahaan menunjukkan bahwa keduanya saling keterkaitan, maka mungkin terkena dampak oleh endogenitas dalam regresi. Namun hasil dari regresi dua tahap sejalan dengan hasil hipotesis, sehingga hasil tidak terpengaruhi oleh endogeneity penyerahan barang. Menggunakan ukuran alternatif ketergantungan pada NVPM untuk menguji hipotesis 2, hasilnya sejalan dengan hasil utama, sehingga meneliti efek turunnya pendapatan terhadap insentif peningkatan pendapatan dari bonus sejalan dengan hasil utama hipotesis 1 dan hipotesis 2. Kita masuk ke slide selanjutnya, conclusion. Makalah ini membahas pentingnya pilihan ukuran kinerja dalam kontrak CEO bonus agar membatasi manajemen laba baik melalui akrual dan manajemen kegiatan nyata. Data pada ukuran kinerja yang digunakan dalam kontrak CEO bonus ini dikumpulkan dari sampel perusahaan FTSE 350 indeks selama periode 2005 sampai 2014. Ukuran kinerja diklasifikasikan sebagai ukuran keuangan dan non-keuangan dengan penekanan khusus pada tingkat bobot yang diberikan untuk kedua ukuran keuangan dan non-keuangan. Peneliti menemukan bahwa manipulasi kurang pendapatan meningkat melalui akrual dan biaya diskresioner terjadi ketika kinerja keuangan dan non-keuangan digunakan bersama-sama untuk menilai kinerja eksekutif, dan juga mengklasifikasikan pengukuran kinerja dengan menggunakan analisis komponen utama menjadi dua faktor yang diartikan sebagai faktor jangka panjang dan jangka pendek, dan juga menemukan bahwa penggunaan faktor-faktor jangka panjang terkait dengan manipulasi pendapatan meningkat kurang
melalui akrual diskresioner dan dapat menyajikan beberapa tes ketahanan yang memberikan hasil yang sama. Penelitian menekankan pentingnya termasuk ukuran kinerja yang beragam untuk menilai kinerja eksekutif dan menunjukkan bahwa penggunaan campuran kinerja keuangan dan non-keuangan serta jangka panjang dan jangka pendek lebih efektif dan menguntungkan semua stakeholder. Temuan penelitian membantu untuk regulator dalam menyempurnakan aturan ini mengenai pilihan ukuran kinerja. Komite kompensasi juga harus mendapatkan keuntungan dari rekomendasi bahwa mereka harus mempertimbangkan pentingnya kinerja non-keuangan dan ukuran kinerja jangka panjang dalam bentuk kontrak bonus CEO. Pada saat penyusunan kontrak kompensasi eksekutif, seperti dengan semua penelitian, studi ini memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, sampel dibatasi oleh ketersediaan data yang relevan mengenai ukuran kinerja dalam laporan keuangan perusahaan dan laporan. Ini akan berguna jika perubahan peraturan bisa membuat penutupan wajib, terutama yang berkaitan dengan perusahaan FTSE 350 indeks. Selain itu, tidak mungkin untuk memperluas penelitian ini karena perusahaan-perusahaan kecil sebagai ketersediaan data bahkan lebih terbatas. Selain itu, kelalaian perusahaan keuangan berarti bahwa penelitian ini tidak sepenuhnya mewakili semua perusahaan FTSE 350 indeks.